Bagian paling ironis dari sejarah agama adalah ini. Kronologinya sudah lama diteliti secara ilmiah, dan hasilnya sangat manusiawi. Terlalu manusiawi. Kitab suci tidak jatuh dari langit. Ia ditulis, disusun, diedit, dan direvisi oleh manusia. Bahkan seringkali direvisi setelah konflik besar atau perang, ketika pemenang butuh legitimasi baru. Setiap era kekuasaan meninggalkan bekas editannya sendiri, dan manusia yang menulis itu bukan orang netral. Biasanya mereka adalah kelompok yang sedang berkuasa, atau yang sedang berjuang merebut kekuasaan. Secara struktur, agama sebagai ideologi tidak berbeda jauh dari sosialisme, komunisme, nasionalisme, atau ideologi politik lain. Fungsinya sama, menata masyarakat, mengatur ketaatan, membentuk identitas kolektif, dan menguatkan dominasi. Bedanya cuma satu, dan ini krusial. Ideologi politik jujur bilang, ini gagasan manusia. Agama bilang, ini perintah Tuhan, wahyu, kebenaran mutlak. Sejak itu, pertanyaan dianggap dosa, kritik dicap sesat, keraguan disebut ancaman. Setiap aturan politik yang dibungkus label perintah Tuhan, otomatis jadi sakral dan kebal audit. Kalau kita lihat secara kronologis, masing-masing agama muncul di periode tertentu sebagai respon sosial politik pada zamannya. Bentuknya mirip blueprint kekuasaan yang kemudian dibekukan dan diklaim berlaku universal. Padahal manusia sudah ada ratusan ribu tahun sebelum kitab-kitab abad pertama atau abad ke-7 ditulis. Mereka hidup, berkembang, menciptakan seni, etika, struktur sosial, dan sains awal tanpa akses ke wahyu, ritual baku, atau klaim agama final. Jadi logikanya ganjil. Tuhan yang maha segalanya menunggu puluhan ribu tahun, lalu tiba-tiba memilih satu era, satu wilayah, satu bahasa, dan satu versi kitab, lalu berkata, nah, ini berlaku buat semua manusia di planet ini. Polanya jadi kelihatan jelas. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan konsep tentang Tuhan sesuai kebutuhan zamannya. Yang disembah bukan realitas absolut, tapi ide soal Tuhan yang dipakai untuk mengatur hidup orang lain. Tuhan yang benar-benar sempurna tidak akan butuh pujian rutin, ritual wajib, bangunan megah, atau perantara berjubah yang menerjemahkan kehendaknya sambil duduk di dekat kotak amal atau kotak infak di sudut ruangan. Ups, keceplosan. Ide bahwa kesempurnaan membutuhkan validasi adalah alarm pertama bahwa ini semua murni konstruksi manusia. Karena yang punya kebutuhan, ketakutan, ego, dan ambisi untuk menguasai, ya hanya manusia. Kalau kamu mau membedah ini lebih dalam, semuanya sudah Mimin bongkar di ibu keempat, Cycle of God. Mulai dari Adam bukan manusia pertama, revisi sejarah kitab-kitab keyakinan, pola konflik dan perang berbasis agama di masa depan, dibahas lintas psikologi, filsafat timur dan barat, sosiologi, teologi komparatif, dan sekitar 15 disiplin ilmu lainnya. Link order ada di bio. Bukan buat semua orang, tapi buat yang masih berani mikir. Semoga bermanfaat.